Selamat pagi, Bapak dan Ibu dosen serta para tutor. Perkenalkan, nama saya Rosalin Haryanto dengan NIM 02060319100009. Saya akan mempresentasikan tentang desain saya mengenai Nostalgaleria. Nostalgaleria merupakan galeri seni lukis dengan aliran realisme. Galeri ini berfokus pada realita pahit masa peperangan 10 November di Surabaya. Tujuan didirikannya bangunan ini adalah untuk membantu mengedukasi serta mengingatkan kembali akan perjuangan arek-arek Surabaya melawan penjajah yang dikenal dengan sebutan Pertempuran 10 November kepada generasi muda. Bangunan ini terletak di Jalan Profesor Dr. Mustopo nomor 167 sampai 169 Surabaya Timur yang banyak dilalui oleh kendaraan, sehingga berpotensi tinggi menjadi tempat wisata yang banyak dikunjungi karena unik dan belum banyak ada di Surabaya. Bangunan ini terdiri dari 2 lantai utama dan area parkir di lantai semi basement. Konsep tatanan massa pada bangunan ini berasal dari pembagian activity sequence, di mana menghasilkan 3 massa terpisah, yaitu bangunan utama yang berfungsi sebagai galeri, kemudian kafe dan toilet umum, dan juga mushola serta area servis. Hal ini mempermudah alur sirkulasi dan juga meminimalisir interaksi antar pengunjung kafe dan juga galeri. Berdasarkan hasil simulasi, radiasi matahari paling banyak terpapar pada sisi kiri dan kanan bangunan, yaitu pada timur dan barat. Sehingga saya menggunakan sun shading berupa tanaman dan juga louver pada area-area tersebut. Fasad bangunan jika dilihat secara keseluruhan memberikan kesan terbengkalai, seperti bangunan-bangunan di masa peperangan yang ditinggalkan oleh penghuninya. Pada bagian second skin bangunan, saya ingin menampilkan tampak kaca pecah seperti saat masa peperangan 10 November. Di mana aksi tembak-menembak dan bom liar menyebabkan kaca-kaca bangunan menjadi pecah. Louver dengan tampak kaca pecah ini berfungsi sebagai sun shading. Louver ini dapat bergerak secara otomatis mengikuti pergerakan cahaya matahari, sehingga user dalam bangunan tidak terpapar radiasi dan sinar matahari yang berlebihan. Louver ini dapat bergeser menyesuaikan kebutuhan para penggunanya. Pada beberapa bagian louver, terdapat kaca yang berfungsi sebagai sun shading, dan ada juga bagian yang lubang yang berfungsi untuk memaksimalkan aliran udara agar lebih sejuk. Pada bangunan ini, saya menempatkan banyak vegetasi dengan tujuan untuk membantu mendinginkan suhu dan mengurangi bahang yang masuk ke dalam bangunan. Selain itu, fungsi penting vegetasi yang saya gunakan, terutama tanaman rambat, adalah untuk memaksimalkan look sebuah bangunan yang ditinggalkan dan memberikan efek terbengkalai seperti bangunan yang terkena dampak peperangan pada masa itu. Bangunan ini juga post-COVID friendly karena memiliki banyak ruang terbuka dan akses aliran udaranya lancar dikarenakan penataan massa yang terpisah. Selain itu, bangunan ini juga eco-friendly karena memiliki banyak penghijauan. Bangunan ini juga memanfaatkan cahaya matahari sehingga dapat menghemat penggunaan listrik pada siang hari. Pada bangunan ini juga terdapat sebuah light tower yang terbuat dari susunan glass block. Glass block membantu membiaskan cahaya matahari sehingga membuat bangunan menjadi lebih terang. Pada bangunan ini saya juga menggunakan green roof. Salah satu alasannya adalah karena tingginya tingkat polusi di kota Surabaya. Dengan menggunakan green roof, maka jumlah oksigen dapat meningkat sehingga udara akan menjadi lebih segar dan sejuk. Atap green roof ini juga berperan untuk mengurangi bahang, sehingga cocok digunakan pada negara tropis seperti Indonesia. Hal ini dapat membantu mengurangi penggunaan listrik untuk pendinginan. Selain itu, green roof ini membantu untuk menambah lahan hijau dalam site, juga membantu dari segi estetika dan membuat bangunan menjadi lebih menarik dan segar.
Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam pengerjaan maupun pengucapan kata. Terima kasih.